Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, para santri semuanya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin wa afiyah bi barakati du'aikum. Madza darsuna al-an? Darsuna al-an as-sirah an-nabawiyyah. As-sirah an-nabawiyyah. Baik, pelajaran kita pada kesempatan kali ini adalah as-sirah an-nabawiyyah, yaitu sejarah tentang makhluk paling mulia, manusia agung. Junjungan kita semuanya, panutan kita semuanya, yang kita harapkan syafaatnya, yang kita wajib cintai, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dengan kitab Fiqhus Siratin Nabawiyah yang ditulis, dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Pada pertemuan terakhir kita telah sama-sama mempelajari, sama-sama membahas tentang hikmah dan penjelasan daripada hikmah di balik terpilihnya Jazirah Arab sebagai tempat tumbuh kembangnya dakwah Islam pertama kali. Kita ketahui bahwasanya hikmahnya adalah agar kita menjadi yakin, agar kita tidak dimasuki keraguan sedikit pun akan kenabian, kejujuran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kebenaran risalah yang beliau emban, yang beliau bawa, akan kebenaran nubuwah yang beliau bawa, yang beliau miliki. Dan penjelasannya, hikmah tersebut adalah merupakan hikmah penyempurna. Di balik hikmah diutusnya Rasulullah SAW dalam keadaan ummi, buta huruf, tidak bisa baca tulis. Sebagaimana dikhawatirkan akan masuknya keraguan di dalam hati umat manusia jika mengetahui ada seorang nabi yang diutus oleh Allah, kemudian diwahyukan kepadanya Al-Quran, dan nabi tersebut adalah nabi yang bisa baca tulis, nabi yang terpelajar, nabi yang wawasannya luas tentang kitab-kitab terdahulu, tentang falsafat-falsafat negara-negara atau wilayah-wilayah atau bangsa-bangsa yang ada di sekitar bangsanya. Ini dikhawatirkan akan masuk keraguan dalam hati manusia jika sifat nabinya seperti ini. Tapi ketika Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, dan beliau dalam keadaan buta huruf, tidak bisa baca tulis, tidak memiliki wawasan tentang kitab-kitab sebelumnya, tidak memiliki wawasan tentang falsafat, tidak memiliki wawasan tentang sejarah yang lain, tidak memiliki, maka kita akan yakin bahwasanya Al-Quran pasti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan datang dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih meyakinkan kita lagi ketika kita mengetahui bahwa bangsa yang di situ Rasulullah SAW dilahirkan, atau jazirah yang di situ Rasulullah dilahirkan, di situ Rasulullah SAW tumbuh kembang, di situ Rasulullah SAW berdakwah, adalah bangsa yang jauh sekali dari kemajuan peradaban, kemajuan kebudayaan, kemajuan pendidikan, kemajuan teknologi, kemajuan ekonomi, dan lain-lainnya. Artinya, bangsa yang Rasulullah muncul dari situ adalah bangsa yang terbelakang jauh sekali dari peradaban. Artinya, bangsa yang Rasulullah muncul dari situ adalah bangsa yang juga sama seperti Rasulullah dalam hal tidak bisa baca tulis, tidak memiliki wawasan, tidak terpelajar,
dan seterusnya. Masih dalam keadaan jahalah, dalam keadaan kebodohan, dalam keadaan ketertinggalan yang sangat jauh dibandingkan negara-negara di sekitarnya. Dan bangsa tersebut ternyata masih murni, tidak sama sekali kemasukan falsafat-falsafat dari luar, tidak juga kemasukan agama-agama dari luar, tidak juga terpengaruh oleh kemajuan kebudayaan, teknologi, peradaban, kultur bangsa-bangsa lain, tidak. Jadi masih murni bangsa ini. Nah, dengan kita mengetahui kondisi bangsa ini, kemudian kita mengetahui bangsa-bangsa sekitarnya, kondisinya, adat istiadatnya, tabiatnya, khususnya dan seterusnya, maka kita yakin, di atas yakin, bahwasanya pertama, Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang betul-betul Nabi, utusan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi yang jujur, Nabi yang memang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diperkuat dengan bukti-bukti mukjizat, juga bukti-bukti atau sebab-sebab lainnya yang akan membuat kita semakin yakin akan kebenarannya. Kedua, Al-Quran pasti datangnya dari Allah, bukan dari Rasulullah, bukan dari orang-orang di sekitarnya, bukan. Karena dalam sejarah dipastikan Rasulullah tidak pernah punya guru. Dalam sejarah dipastikan Rasul tidak pernah belajar, baca tulis saja tidak bisa. Mau belajar dari mana? Rasulullah tidak pernah tahu tentang Injil dan Taurat sebelumnya. Begitu pula umatnya dalam artian bangsanya, artinya warga negara yang hidup di Jazirah Arab, seperti itu. Sehingga dengan ini kita bisa menjadi yakin seyakin-yakinnya, yakin di atas yakin, tambah kuat keyakinan kita akan kebenaran Rasulullah SAW dan kebenaran Al-Quran Al-Karim itu pasti datangnya dari Allah. Baik. Juga dikhawatirkan kalau seandainya, ingat, kenapa dikhawatirkan kalau seandainya bangsa yang di situ Rasulullah muncul adalah bangsa yang terpelajar, bangsa yang maju, bangsa yang modern dan seterusnya, dikhawatirkan manusia akan ragu. Oleh karenanya Rasulullah diutus di bangsa yang memang tertinggal. Dan ini nyata, ternyata ada sebagian kelompok musuh-musuh Islam yang memang mencoba untuk membuat kita ragu. Mereka mengatakan, yang namanya dakwah Islamiyah, syariat Islam, Al-Quran, semuanya itu berasal dari uji coba, berasal dari kebudayaan, berasal dari falsafat. Sekarang setelah kita tahu sejarah, kita katakan dusta dan dusta. Tidak ada tajarub, uji coba penelitian dari Rasulullah, tidak ada kebudayaan yang maju, tidak ada peradaban yang maju, tidak ada ilmu pengetahuan yang maju, tidak ada falsafat yang masuk ke dalam Jazirah Arab. Maka dengan mudah kita mengatakan kepada mereka-mereka yang mencoba menghembuskan syubhat-syubhatnya, kalian adalah pendusta. Karena mereka kenapa berkata seperti itu? Mereka tidak bertujuan mencari fakta kebenaran. Lagi-lagi mereka bertujuan adalah mencapai apa yang mereka inginkan dan menundukkan fakta untuk apa yang mereka inginkan. Itulah mereka pengikut mazhab dzati, mazhab yang subjektif. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Baik, kita lanjutkan membaca nas atau ibarah al-muallif. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, al-imam al-Buti, al-syahid, nafa'ana Allah bihi, wa bi'ulumihi, wa ulumikum, wa amaddana bi asrari, wa a'ada alina min barakati amin ila an qal, wa laqad awdaha al-Qur'anul Karimu hadhihi al-hikmata bisarih al-ibarati hinama qal, والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Surat Al-Jumu'ah, dalam surat Al-Jumu'ah. Baik. Beliau berkata, dan sungguh Al-Quran Al-Karim telah menjelaskan hikmah ini
dengan ibarah yang sangat jelas, dengan ungkapan yang sangat jelas. Ketika Allah SWT berfirman, huwallazi, dan ialah Allah SWT, ba'atha, yang mengutus, fil ummiyina, di dalam golongan kelompok ummiyin, kelompok yang buta huruf, manusia yang buta huruf, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Mengutus siapa? Rasulan, rasulnya. Minhum, dari kalangan mereka ummiyin. Allah. Lihat. Dan Allah yang mengutus Rasulullah SAW dari kalangan ummiyin, kalangan kelompok yang tidak bisa baca tulis. Ini hikmah luar biasa. Yatlu alaihim, membaca kepada mereka semua ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka. Wa yu'allimuhum al-kitaba, membersihkan mereka dari hawa nafsu mereka, dari gangguan, dari ajakan syaitan, dari ketersesatan. Wa yu'allimuhumul kitaba, dan mengajari mereka al-kitab, yakni Al-Qur'an, wal hikmata, dalam tafsiran Imam Syafi'i mengatakan hikmah adalah sunnah, hadis. Wa in kanu min qabla fi dhalalim mubin, dan mereka itu statusnya saat itu sebelum datangnya Al-Qur'an, sebelum diutusnya Rasulullah, adalah dalam keadaan kesesatan yang nyata. Dan kesesatan yang sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Ini sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu. Baik. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah SAW Allah pilih, diutus dari kalangan ummiyin, orang-orang yang tidak bisa baca tulis, dan beliau pun juga minhum, dari kalangan ummiyin, artinya tidak bisa baca tulis, sama juga, dan itu fakta. Dari sini kita bisa tahu kenapa Rasulullah diutus dalam keadaan tidak bisa baca tulis, dan kaumnya pun juga tidak bisa baca tulis. Kenapa? Agar kita semua yakin bahwasanya Al-Quran yang merupakan sumber ilmu pengetahuan itu mustahil datang dari seorang yang tidak bisa baca tulis, tidak terpelajar, tidak punya wawasan, dan juga dari kaum orang tersebut yang juga sama statusnya seperti orang tersebut, seperti Rasulullah, tidak bisa baca tulis, tidak terpelajar, dan seterusnya. Maka kalau gitu datang dari siapa? Dari Allah. Ini sebetulnya agar kita semua yakin, tidak ada keraguan di dalamnya. Allah. Baik. Falaqad iqtadat. Falaqad iqtadat iradatullah ta'ala an yakuna rasulun ummiyan. Dan Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menghendaki dan kehendaknya mengharuskan atau memilih Rasulullah SAW diutus dalam keadaan ummi, tidak bisa baca tulis. Wa an yakunal qaumul ladzina dhahara fihim hadzal rasulu ummiyyin aidha fi ghalibiyatihimil uzma, dan agar kaum, dan Allah berkehendak menjadikan atau memilih kaum yang mana Rasulullah muncul dari kaum tersebut juga adalah dalam keadaan ummiyin, tidak bisa baca tulis. Fi ghalibiyatimil uzma, mayoritas umum. Hanya segelintir 1-2, bahkan ada 1-2-3 sahabat yang dulu bisa baca tulis. Selain itu semuanya ummiyin. Intinya gambarannya bangsa Arab sangat terbelakang. Gimana nggak terbelakang? Baca tulisnya tidak bisa. Kita bisa bayangkan, coba anak-anakku semuanya, para santri, bayangkan di daerah terpencil, pelosok di Indonesia, daerah yang di situ masyarakatnya tidak bisa baca tulis. Kita boleh bertanya, bagaimana keadaan daerah tersebut? Apakah maju? Nggak mungkin. Justru tertinggal. Apakah mereka memiliki peradaban yang bagus, maju, kultur yang bagus? Tidak. Semuanya tertinggal primitif. Karena baca dan tulis ini untuk kita sebagai manusia biasa adalah wasilah ilmu. Bagaimana ada ilmu tanpa ada baca tulis? Bagaimana ada kemajuan peradaban tanpa ada baca tulis? Bagaimana ada kemajuan kebudayaan tanpa ada baca tulis, dan seterusnya. Maka bisa dibayangkan bagaimana keadaan bangsa Arab saat itu. Lihat. Baik, kita lanjutkan.
hatta takuna mu'jizatun nubuwati wasyari'atil islamiyati wadihatan fil adhan la lubsa bainaha wa bainad da'awatil basyariyatil mukhtalifah. Sehingga mukjizat kenabian dan mukjizat syariat Islam nampak jelas di dalam pikiran kita. Dan tidak ada keraguan sama sekali dalam pikiran kita, dalam hati kita. Tidak ada kemiripan sama sekali antara dakwahnya, dakwah Islamiyah yang berasal dari Allah dan dakwahnya manusia biasa yang bermacam-macam berbeda-beda. Kan manusia juga punya seruan-seruan untuk ikut kelompoknya lah, untuk ikut kaumnya, untuk ikut ideologinya, untuk ikut falsafatnya, untuk ikut dan seterusnya. Ikut apa yang dia ada di situ. Kan masing-masing. Tapi ini sangat berbeda dengan dakwanya Rasulullah SAW, dakwah Islam. Jauh berbeda. Jauh berbeda. Sehingga kita bisa membedakan, ini tidak mungkin. Intinya begini, setelah kita mengetahui semua itu, fakta Rasulullah ummi, kemudian umatnya juga kaumnya ummiyun, kemudian bangsa Arab saat itu dalam keadaan terbelakang, dengan ini kita akan sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya tidak mungkin dakwah ini berasal dari manusia. Tidak mungkin dakwah ini diciptakan oleh manusia. Al-Quran, sunnah, dan peraturan yang sangat komplit, paripurna, tidak mungkin datang dari seorang manusia biasa. Ingin tambah ilmu dan wawasan Islam meskipun di rumah aja? Yuk like dan follow fanpage terbaru Buya Yahya Official. Sebar seluas-luasnya agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Baik. Qal wa hadza yantawi kama huwa wadihun ala rahmatin azimatin bil ibad, dan ini semua mengandung atau menunjukkan kasih sayang Allah yang sangat agung untuk umat manusia, untuk hamba-hambanya, dan ini sangat jelas untuk kita. Bayangkan, coba kita bayangkan, kita merenung sejenak. Seandainya Rasulullah SAW diutus sebagai seorang Rasul dalam keadaan beliau itu bisa baca tulis, dalam keadaan terpelajar, dalam keadaan luas wawasannya tentang kitab-kitab sebelumnya, dalam keadaan luas wawasannya tentang sejarah, kemudian diutus dari golongan atau kalangan atau bangsa yang maju peradabannya, yang maju kebudayaannya, yang maju pendidikannya, dan maju sektor-sektor yang lainnya. Intinya maju. Mungkin, ini sangat mungkin, banyak di antara umat manusia yang meragukan kebenaran dakwanya Rasulullah SAW. Banyak yang akan meragukan. Dan betul-betul banyak yang akan meragukan. Tapi yang perlu kita ingat, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya, umat manusia, Allah jadikan kebenaran Rasulullah SAW sangat jelas nampak bagi orang yang berpikir dan mencari fakta kebenaran. Jelas atau tidak? Jelas. Siapapun yang mempelajari sejarahnya beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, akan meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya beliau betul-betul utusan Allah. Tidak ada keraguan di dalamnya, dengan syarat insaf di dalam hatinya, dan betul-betul tujuannya adalah mencari realita dan fakta dengan mengikuti manhajiyah ilmiah betul-betul. Bukan manhajiyah dzatiyah, bukan, tapi ilmiah maudhu'iyah. Oleh karenanya dulu ada seorang sahabat yang sama-sama kita kenal, namanya Sayyiduna Khalid ibn Walid
Khalid bin Walid. Beliau seperti yang sama-sama kita ketahui sempat menjadi musuh nyata. Bahkan permusuhan tersebut tergambar dalam peperangan saat itu antara umat Islam dengan kaum Quraisy. Pernah terjadi peperangan. Saat itu Sayyiduna Khalid bin Walid belum masuk Islam, bahkan menjadi musuh Islam. Bahkan memimpin pasukan non-muslim yang menjadi musuh Islam. Bayangkan, saat itu Sayyidina Khalid bin Walid. Tapi Sayyidina Khalid bin Walid ini orang berakal, orang yang fitrahnya selamat, orang yang mencari fakta, mencari kebenaran. Suatu ketika didatangi oleh saudaranya beliau. Sayyidina Khalid bin Walid ini punya saudara masuk Islam. Kemudian saudaranya ini suatu ketika mendatangi Sayyidina Khalid bin Walid. Tahu apa yang diucapkan kalian? Tahu apa yang diucap oleh saudaranya kepada Sayyidina Khalid bin Walid? Apa kata saudaranya? Wahai saudaraku Khalid bin Walid, sampai kapan? Bahasa kitanya, sampai kapan engkau akan dalam keadaan seperti ini? Apakah Islam itu nampak samar untuk orang sepertimu? Bayangkan bahasanya. Apakah Islam itu nampak samar untuk orang sepertimu? Dalam bahasa lain maksudnya adalah Islam itu sangat jelas kebenarannya untuk orang yang dalam hatinya ada keinsyafan dan mencari fakta kebenaran. Jelas atau tidak? Ini diungkapkan oleh sahabat saat itu kepada sahabat yang memang waktu itu belum masuk Islam, itu Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid mengatakan saat itu atau mengungkapkan bahwasanya beliau ingin datang kepada Rasulullah SAW dan ingin mengikrarkan diri, ingin masuk Islam, ikrar dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi kita sadari tentunya Sayyidina Khalid bin Walid memiliki perasaan tidak enak karena dulu sempat menjadi musuh. Sempat menjadi musuh. Tapi karena Sayyidina Khalid bin Walid adalah orang yang berakal, fitrahnya selamat, mencari fakta kebenaran, akhirnya beliau pun tidak bisa mengingkari fakta kebenaran agama Islam dan masuklah beliau ke dalam agama Islam. Bayangkan, ini saking jelasnya agama Islam itu. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana beliau ketika sebelum beliau masuk Islam adalah musuh bebuyutannya Islam. Bahkan yang diinginkan adalah ingin membunuh Rasulullah SAW. Allah. Dan begitu marahnya beliau ketika beliau mendengar bahwasanya saudari perempuannya beliau telah masuk Islam bersama suaminya. Dan ketika didatangi oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan murka dan marah, beliau, saudari perempuannya dengan suaminya sedang membaca Al-Quran. Diajari oleh seorang sahabat. Didobraklah pintu, masuk ke dalam rumah. Dan Sayyidina Umar bin Khattab penasaran, ingin tahu mana yang tadi dibaca, yang sedang dipelajari. Dan Sayyidina Umar bin Khattab sudah tahu bahwasanya saudari perempuannya sudah masuk Islam. Marah sampai memukul saudari perempuannya. Sampai ketika berdarah dan melihat kesakitan, Sayyidina Umar bin Khattab mulai melemah. Dalam artian mulai merasa iba. Saat itulah saat iba datang, keinsyafan pun juga datang. Oleh karenanya ketika membaca surat Thaha, kalau tidak salah surat Thaha yang dibaca, langsung Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan mustahil ini datang dari manusia. Beliau orang Arab asli, dari bangsa yang sama, dari suku yang sama dengan Rasulullah SAW, walaupun berbeda kabilah. Bayangkan. Tapi beliau tidak kuasa, tidak sanggup untuk mengingkari kebenaran yang sangat jelas tentang Islam. Dan intinya hikmah dibalik terpilihnya bangsa Arab atau Jazirah Arab sebagai tempat tumbuh kembangnya Islam adalah agar kita semakin yakin di atas yakin bahwasanya Islam adalah agama yang benar, Rasulullah pasti benar, dan Quran kalamullah,
kalamullah, mustahil datang dari manusia. Baik, kita cukupkan pelajaran kita, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua ilmu yang bermanfaat, yang dapat mengantarkan kita semua kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga dengan berkah majelis ini kita semua dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumul qiyamah nanti, disandingkan dengan beliau dalam keadaan beliau ridha, tersenyum kepada kita semuanya. Ala hadhin niyah wal niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.